Hai, kita balik lagi ke sesi ngobrol-ngobrol kecil. Cuman kali ini kayaknya aku bakal ngebahas tentang hal yang menurut aku antara relate gak relate ya. Cuman aku rasa ini perlu dibahas, jadi ayo kita bahas. Tapi sebelum memulai pembahasan ini, gue punya pertanyaan. Siapa yang udah nonton film Buya Hamka? Film yang beberapa waktu viral itu, gue juga belum nonton sih. Tapi gue lagi baca novelnya. Makanya di sini gue mau cerita. Gue menemukan satu hal unik yang ada di dalam diri Buya Hamka, yaitu bagaimana cara ia mengenyangkan rasa curiosity ya, rasa keingintahuannya. Jadi ketika itu kondisinya adalah Buya Hamka ini pengen tahu banyak hal. Biasalah, rasa curiosity tinggi, anak remaja gitu-gitu. Cuman orang tuanya atau specifically ayahnya membatasi gerak-geriknya. Pada akhirnya ia menemukan buku yang menjadi pelariannya di saat itu. Permasalahan di sini adalah buku pada zamannya itu di environmentnya itu sedikit jumlahnya. Sedangkan dia itu hobi baca buku, dia bisa spending his time alone sendirian lama banget ngebaca buku. And he really enjoy doing it. Tentunya dengan jumlah yang terbatas dan dengan sifat dia yang kayak gitu, cepat selesai dong ya buku yang dia baca. Nah akhirnya dia putar otaknya tuh, gimana caranya gue bisa baca buku banyak-banyak. Bertemulah ia dengan seorang paman pemilik perusahaan percetakan buku. Akhirnya dia apply kerja di situ. Dia kerja beberapa waktu. Setelah dia kerja, dia minta izin, boleh nggak aku kerja di sini, tapi kamu nggak usah mikirin biaya bayaran aku. Unik kan? Masalahnya siapa loh orang yang mau kerja tapi nggak mikirin salary dia, nggak mikirin jabatan dia, atau mungkin kayak orang zaman sekarang yang ngomong meeting doang CEO kagak ya kan, itu unik banget. Nah makanya dia minta izin gimana caranya biar dia gajinya itu ya nggak usah terlalu pusing lah, asalkan izinin aja buat gue ngebacain buku-buku hasil percetakan lo. Akhirnya sama pamannya diizinin. Nah disitulah dia akhirnya bisa ngebaca banyak banget buku. Beberapa bulan yang lalu Indonesia cukup dikagetkan dengan berita bahwasannya salah satu toko buku terkenal, yaitu toko buku Gunung Agung, dinyatakan gulung tikar. Tapi gue mau highlight kata cukup karena ada hal yang lebih mengagetkan lagi, yaitu pendapat generasi sebelum Gen Z yang mengatakan bahwasannya paling toko buku bentar lagi pada tutup semua. Kan Gen Z gak suka baca buku. Nah, menurut gue semuanya salah sih. Karena gue yang sering kali berkecimpungan di dunia study tweet, anak-anak book enthusiast di Twitter, followers literary base di Twitter, suka lihat akun-akun BookTok, atau mungkin di versi Instagramnya ada Booksdam account. Gue lihat ini sebagai sebuah fenomena yang cukup unik ya, karena mengingat kembali jumlah angka teruploadnya manifest di literary base, video-video baru di BookTok, abis itu semenjamurnya apa sih postingan-postingan Dams Book account tersebut. Silahkan boleh dilihat dulu sama teman-teman. Nggak sampai di sini aja, sekarang ada tren baru yang namanya AU atau Alternate Universe, dimana hal ini sama seperti fenomena sebelumnya, yaitu fanfiction di Wattpad, cuman ini beda platform aja. Bedanya kalau di Wattpad itu cenderung narasi yang nanti di scroll aja. Nah, tapi kalau alternate universe ini isinya kayak fake chat, iMessage, WhatsApp, Instagram, Twitter, something like that. Di alternate universe ini uniknya adalah teman-teman gak cuman baca di Twitter aja. Teman-teman juga diarahin untuk baca di platform lain, yaitu ada namanya platform Medium. Nah, jadi kalau di Twitternya itu versi fake chatnya, terus nanti di Mediumnya itu versi narasinya. Nah, konsepnya itu kayak kamu lagi scroll Twitter aja. Nanti kamu scroll, terus nanti ada link yang diarahin part sekian, nanti kita lanjut di Medium. Nanti kamu diarahin ke link itu, kamu pencet, kamu bisa lanjut baca, terus nanti kamu balik lagi ke Twitter, terus kayak gitu. Autor itu nggak sekedar nulis cerita aja. Ada banyak banget autor yang udah dilirik sama publisher-publisher besar. Bahkan nggak sampai itu aja, buku-buku mereka menduduki peringkat best selling di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan karena pembacanya kan? Tentu saja. Nah, maka dari itu
Aku yakin banget kalau yang namanya argumen Gen Z nggak suka baca buku itu salah. Menurut aku, Gen Z itu sekarang dengan hadirnya social media, semua ilmu dan semua informasi itu sifatnya bukan acquiring knowledge lagi, melainkan mengakurasi knowledge yang lo dapat. Keren banget, siapa sangka sih kalau di tahun 2023 lo bisa tahu Taylor Swift kemarin abis pergi dating sama pacar barunya itu. Dalam hitungan beberapa menit, lo tahu ada berapa banyak korban luka-luka di Gaza. Nah, melalui banyaknya informasi ini, sekarang tugas kita itu bukan sekedar mencari informasi saja, melainkan membuktikan dan menyaring mana saja informasi yang benar dan akurat. Karena dengan semakin mudahnya penyebaran informasi, maka semakin banyak isi kepala dan suara yang bisa diterima dengan mudah juga. So, yang namanya literasi digital di era sekarang ini nggak sebatas buku aja. Scrolling social media bisa jadi kalau memang niatnya baik, impactnya itu bakal banyak banget. Bahkan kita juga bisa sharing ilmu yang kita dapat. Untuk belajar biologi sekarang dirasa-rasa nggak harus selamanya duduk di bangku SMA, jurusan IPA, atau nanti kuliahnya lanjut di jurusan biologi. Ada banyak banget platform yang bisa kita manfaatin, sama halnya dengan baca berita. Baca berita itu nggak sekedar di detik.com aja kan. Bahkan beberapa dari kanal itu requiring kita untuk berlangganan dulu. Sehingga bisnis di dunia literasi ini bisa jadi dikatakan sebagai salah satu inovasi bisnis yang baru dan menguntungkan. Jadi, kalau sekarang cara menyaring informasi walaupun sambil rebahan dan scrolling social media perlu dilakukan agar seluruh informasi yang diperoleh bisa lebih impactful ya teman-teman. Terima kasih, kita bincang-bincang lagi next time. Thank you.